Assalamualaikum bolo-bolo sekalian, para jamaah dunia nyata, jamaah dunia maya, dan jamaah yang nonton sambil ngopi, tapi ngakunya lagi mikir agama. Kita tidak akan membahas soal fikih yang berat-berat, tenang. Kita hanya akan mengajak logika jalan-jalan sebentar, karena barusan saya dengar ada logika yang kelelahan, bahkan hampir pingsan. Mari kita mulai. Ada sebuah cuplikan ceramah yang intinya begini. Kami sengaja tidak memotong ucapan kami saat azan dikumandangkan sebab di sana ulama memiliki pendapat yang beragam. Para fuqaha mengatakan kita dianjurkan untuk berhenti dan mendengarkan azan. Tetapi seorang ulama besar yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang dijuluki dengan julukan Syafi'i Shaghir, Syafi'i yang kecil, yang muda, ya, beliau memiliki pendapat yaitu apabila dikumandangkan azan sedangkan kalian di dalam amal kebaikan yang diridhai oleh Allah, jangan putuskan amal kebaikan itu, lanjutkan, kata beliau. Sampai sini bolo-bolo masih manggut-manggut. Logika masih duduk manis, masih minum teh. Tapi sabar dulu. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan. Nah, dikatakan bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Zain ini seperti Al-Imam Syafi'i di dalam ilmu zahir. Adapun di dalam ilmu batinnya, di dalam kewaliannya jauh di atas Al-Imam Syafi'i. Nah, disinilah logika mulai berdiri, menarik kursi dan bilang pelan. Sebentar, ini arah pembahasannya kemana ya? Mari kita bedah pelan-pelan, polo-polo, biar logika tidak merasa dizolimi. Pertama, soal azan. Azan itu panggilan. Panggilan resmi, bukan notifikasi WhatsApp yang bisa di-silent karena lagi ngetik status panjang. Para fuqaha bilang, dianjurkan berhenti dan mendengarkan azan. Artinya apa? Artinya azan punya prioritas. Ia bukan sekedar background kegiatan. Tapi lalu muncul argumen, kalau sedang dalam amal kebaikan, jangan diputus. Baik, kita setuju dulu. Sekali lagi, kita setuju dulu. Sekarang pertanyaannya sederhana, polo-polo. Apakah ceramah yang bisa di-pause itu lebih mulia daripada azan yang tidak bisa diulang? Karena ceramah bisa lanjut, azan tidak nunggu. Kalau logika dipakai sebentar saja, kita akan bertanya, kalau semua orang merasa kegiatannya amal kebaikan, lalu siapa yang mendengarkan azan? Bayangkan ini terjadi di dunia nyata. Tukang ceramah bilang, saya sedang amar ma'ruf, lanjut. Pedagang bilang, saya sedang cari nafkah halal, lanjut. YouTuber bilang, saya sedang dakwah konten, lanjut. Gamer bilang, lagi push rank niatnya biar nggak emosi, lanjut. Akhirnya azan cuma didengar oleh speaker masjid itu sendiri. Masuk poin kedua yang lebih menarik. Disebutkanlah satu tokoh lalu diberi legitimasi luar biasa. Disebut Syafi'i kecil. Ilmu zahir seperti Imam Syafi'i. Ilmu batin dan kewalian jauh di atas Imam Syafi'i. Di sini logika sudah tidak berdiri lagi, bolo-bolo. Logika tepuk jidat. Karena pertanyaannya bukan beliau alim atau tidak, tapi sejak kapan perbandingan derajat kewalian jadi dalil fikih? Fikih itu metodologi, fikih itu usul, fikih itu kaedah, bukan lomba siapa wali lebih tinggi levelnya. Kalau level kewalian bisa mengalahkan kaedah, maka nanti fikih bisa berubah jadi game RPG. Imam Syafi'i level 90. Ulama A level 120, dalil kalah sama status karakter. Padahal Imam Syafi'i sendiri itu terkenal sangat disiplin dalam adab terhadap azan. Bahkan terhadap hadis pun beliau sangat ketat. Lah ini Imam Syafi'i dikalahkan dengan klaim kewalian, bukan dengan dalil yang lebih kuat. Logika mulai bertanya, ini diskusi fikih atau lur cerita hero? Dan yang lebih lucu lagi, pendapat fuqaha diakui beragam, tapi yang dipilih hanya satu pendapat, dan pendapat itu lalu dinaikkan levelnya dengan kalimat
beliau wali besar. Seolah-olah pesan yang sampai ke bolo-bolo itu begini. Kalau ulama biasa bilang A, yaitu pendapat. Tapi kalau wali super bilang B, ya B lebih benar. Padahal dalam tradisi ilmu, pendapat diuji dengan dalil, bukan garomah. Ini seperti bilang, secara aturan lalu lintas, lampu merah harus berhenti. Tapi ini kata orang yang SIM-nya level dewa, jadi boleh jalan. Bola-bola sekalian, kalau logika dipaksa menerima ini, maka besok-besok kita akan dengar ceramah seperti ini. Sholat itu wajib 5 waktu menurut jumhur. Tapi menurut wali tertentu, kalau lagi sibuk amal besar, boleh diwakilkan niatnya. Nah loh, disinilah gongsonya bolo-bolo. Bukan pada orangnya, tapi pada alur berfikirnya. Karena azan bukan gangguan amal. Azan itu pengingat amal paling pokok. Dan ceramah, seindah apapun, tetap bukan lebih utama dari panggilan sholat. Kalau ceramah tidak mau berhenti saat azan, lalu pertanyaannya sederhana. Itu ceramah untuk mengingat Allah atau untuk menunjukkan siapa yang paling sibuk atas nama Allah? Bola-bola sekalian, agama itu indah kalau logika dan adab jalan bareng, bukan saling sikut.